Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza Karenina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Sania Putri Salsabila, 2. Siti Uksina Rahmawati, 3. Supranikta Mirza Mustaqim. Izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keanekaragaman Hayati. Keanekaragaman hayati adalah sumber daya kami yang paling berharga tetapi paling tidak dihargai. Karya Edward Osborne Wilson. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada materi kali ini. Poin pertama yaitu keanekaragaman hayati di ekosistem. Poin kedua yaitu klasifikasi keanekaragaman hayati. Poin ketiga jenis keanekaragaman hayati. Poin keempat manfaat keanekaragaman hayati. Dan poin yang terakhir, poin kelima, yaitu upaya konservasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati di ekosistem. A. Pengertian dan definisi ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. B. Struktur ekosistem. Ada 2 macam organisme hidup yang merupakan komponen biotik ekosistem. Di antaranya, A. Eutrofik, organisme yang mampu menghasilkan energi makanan dari bahan-bahan anorganik dengan proses fotosintesis atau kemosintesis. B. Heterotrofik, terdiri atas organisme yang menggunakan mengubah atau memecah bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotrofik. Serta secara struktural ekosistem mempunyai 6 komponen sebagai berikut. Yang pertama, bahan anorganik. Yang kedua, bahan organik. Ketiga, kondisi iklim. Keempat, produsen. 5. Makrokonsumen. 6. Mikrokonsumen. C. Tip ekosistem. Pada dasarnya di Indonesia terdapat 4 kelompok ekosistem utama, yaitu 1. Ekosistem bahari, 2. Ekosistem darat alami, 3. Ekosistem suksesi, 4. Ekosistem buatan. 1. Ekosistem bahari. Ekosistem bahari atau laut dapat dikelompokkan lagi ke dalam ekosistem lebih kecil lagi, yaitu ekosistem laut dalam, pantai pasir dangkal, terumbu karang, pantai batu, dan pantai lumpur. 2. Kelompok ekosistem darat alami. Terdapat 3 bentuk vegetasi utama, yaitu 1. Vegetasi pamah, bagian terbesar hutan, dan mencakup kawasan yang paling luas di Indonesia terletak pada ketinggian 0 sampai 1000 meter. Vegetasi pamah terdiri dari vegetasi rawa dan vegetasi darat. 2. Vegetasi pegunungan. Vegetasi pegunungan dapat diklasifikasikan menjadi hutan pegunungan, padang rumput, vegetasi terbuka pada lereng berbatu, vegetasi rawa gambut dan danau, serta vegetasi alpin. 3. Vegetasi monsum. Terdapat di daerah beriklim kering musim dengan 33,3% dan evapotranspirasi melebihi curah hujan yang umumnya kurang dari 1.500. 3. Kelompok ekosistem suksesi. Ekosistem suksesi adalah ekosistem yang berkembang setelah terjadi perusakan terhadap ekosistem alami yang terjadi karena peristiwa alami maupun kegiatan manusia. Dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama, ekosistem suksesi primer. Berkembang pada substrat baru, misalnya permukaan tanah terbuka yang ditinggalkan. 2. Ekosistem suksesi sekunder. Berkembang setelah ekosistem alami rusak total tetapi tidak terbentuk substrat baru yang diakibatkan khususnya oleh kegiatan manusia. 4. Kelompok ekosistem buatan adalah ekosistem buatan dari manusia sendiri, misalnya danau, hutan, tanaman, dan agroekosistem kolam. D. Contoh ekosistem. 1. Ekosistem kolam. Kolam merupakan ekosistem yang sempurna, lengkap dengan ke-6 komponen serta proses-prosesnya. Dalam suatu kolam dapat kita amati komponen-komponen sebagai berikut. A. Komponen abiotik, meliputi materi anorganik dan organik yang terlarut dalam air, yaitu karbon dioksida, garam-garam, fosfat, asam, amino, materi humus. B.
B. Produsen. Produsen di kolam meliputi 1. Tumbuhan berakar atau mengapung. 2. Fitoplankton. C. Makrokonsumen. Terdiri dari beberapa jenis hewan, misalnya larva serangga, udang-udangan, dan ikan. 2. Ekosistem padang rumput. Pada ekosistem padang rumput dijumpai komponen-komponen ekosistem sebagai berikut. A. Produsen. Pada ekosistem padang rumput dapat dijumpai adanya produsen seperti rumput herbal yang semuanya tumbuh berakar. B. Makrokonsumen. Makrokonsumen yang ada pada ekosistem padang rumput antara lain serangga, laba-laba, cacing, burung, dan mamalia, dan terdiri dari konsumen primer dan sekunder. C. Mikrokonsumen. Mikrokonsumen pada ekosistem padang rumput terutama bakteri dan fungsi. D. Komponen abiotik. Komponen yang ada misalnya air, udara, dan tanah. 2. Klarifikasi keanekaragaman hayati. A. Perkembangan sistem klarifikasi. Ada 3 sistem klarifikasi makhluk hidup antara lain 1. Klarifikasi sistem artifisa atau buatan. Sistem klarifikasi ini menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi, terutama alat reproduksi sebagai dasar pengklarifikasiannya. 2. Klasifikasi sistem alami. Sistem klasifikasi ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Contoh klasifikasi ini sebagai berikut. A. Berdasarkan cara geraknya, hewan berkaki, hewan bersisip, dan hewan bersayap. B. Berdasarkan penutup tubuhnya, hewan berambut, hewan bersisik, hewan berbulu, dan hewan bercangkang. 3. Klasifikasi sistem filogenetik. Sistem klasifikasi ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dan yang lain. Contoh klasifikasi sistem filogenik adalah klasifikasi yang dilakukan oleh R. H. Witter yang dikenal dengan sistem 5 kingdom. B. Pemberian nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup dikenal dengan nama binomali nomenklatur karena menggunakannya sistem tata nama ganda. Misalnya, 1. Oryza sativa atau padi atau Oryza sativa. Oryza artinya nama genus, sativa artinya petunjuk spesies. 2. Panthera tigris atau harimau loreng atau Panthera tigris. Panthera artinya nama genus, tigris artinya petunjuk spesies. C. Pengelompokan makhluk hidup dalam 5 kingdom. Pengelompokan makhluk hidup dalam 5 kingdom pertama kali dikemukakan oleh Whittaker pada tahun 1969. Pengelompokan makhluk hidup tersebut meliputi Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Yang pertama, kingdom animalia. Kingdom animalia dikelompokkan menjadi 2, yaitu Avertebrata dan Vertebrata. A. Avertebrata. Avertebrata meliputi Porifera, yaitu memiliki tubuh yang berpori-pori, contohnya bunga karang raksasa. Yang kedua, Nidaria, yaitu memiliki sengat atau nidosit, contohnya ubur-ubur. Yang ketiga, Platyhelminthes, yaitu memiliki tubuh yang pipih, contohnya Planaria sp. Yang keempat, Nemathelminthes, yaitu memiliki tubuh yang bulat dan panjang dan tidak bersegmen, contohnya cacing tambang. Yang kelima, Annelida, yaitu memiliki tubuh yang bulat dan padat atau gilik, contohnya cacing tanah. Yang keenam, Molluska, yaitu memiliki tubuh yang lunak, contohnya bekicot. Yang ketujuh, Echinodermata, yaitu memiliki tubuh yang tertutup duri, contohnya bintang laut. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu Arthropoda, memiliki kaki yang berbuku-buku, contohnya udang, semut, dan laba-laba. B. Vertebrata. Vertebrata meliputi pisces atau ikan. Ciri-cirinya yaitu berkembang biak dengan bertelur, kulit bersisik, alat gerak berupa sirip, bernafas menggunakan insang, dan fertilisasinya secara eksternal. Yang kedua yaitu amfibia atau amfibi. Ciri-cirinya dapat hidup di 2 alam, yaitu di air dan di darat. Berkembang biak dengan bertelur, bernafas menggunakan paru-paru,
alat gerak berupa kaki, fertilisasinya secara eksternal, dan kulitnya tipis berlendir. Yang ketiga yaitu reptilia atau reptil. Ciri-cirinya bergerak dengan melata, kulit bersisik, bernafas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan ovipar dan ovovivipar, dan fertilisasinya secara internal. Yang keempat yaitu aphas atau burung. Ciri-cirinya berkembang biak dengan bertelur, bernafas menggunakan paru-paru, kulitnya berbulu, dan fertilisasinya secara internal. Alat geraknya berupa kaki dan sayap. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia memiliki ciri berkembang biak dengan melahirkan, kulit berambut, alat gerak berupa kaki, sirip, dan sayap, dan bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, kingdom belantai. Kingdom belantai dibagi menjadi 3. Yang pertama, Bryophyta atau lumut. Memiliki ciri berupa talus, tidak berpembuluh, hidup di tempat yang lembab, dan berkembang biak dengan spora. Yang kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-cirinya yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak memiliki bunga, hidup di tempat yang lembab, berkembang biak dengan spora, dan memiliki berkas pembuluh. Yang ketiga yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri-cirinya yaitu menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan dan memiliki berkas pembuluh. Yang ketiga yaitu Monera. Monera dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama bakteri dan yang kedua alga hijau biru. Bakteri digolongkan menjadi 2 macam, yaitu Archaeobacteria dan Eubacteria. Archaeobacteria memiliki habitat di tempat yang ekstrim, sedangkan Eubacteria dapat kita temukan di berbagai habitat. Reproduksi bakteri ada 2 macam, yaitu secara aseksual dan paraseksual. Secara paraseksual dibagi menjadi 3 macam, yaitu transformasi, konjungsi, dan transduksi. Adapun macam-macam bakteri ada 4, yaitu autotrof, fotoautotrof, kemoautotrof, dan heterotrof. Yang kedua, alga hijau biru atau Cyanobacteria. Alga hijau biru adalah mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti sel dan dapat melakukan fotosintesis. Adapun reproduksi alga hijau biru ada 2, yaitu dengan pembelahan sel dan fragmentasi. Yang keempat yaitu protozoa. Protozoa adalah protista yang menyerupai hewan, bersifat uniseluler, heterotrof, mikroskopis, tidak memiliki dinding sel yang kuat, berhabitat di tempat yang basah, dan di lautan berperan sebagai zooplankton. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, flagellata atau Masticopora, yaitu memiliki alat gerak berupa flagella, meliputi Phytoflagellata dan Zooflagellata. Phytoflagellata menyerupai tumbuhan laut maupun perairan tawar, berklorofil dan bersifat autotrof, sedangkan Zooflagellata tidak berklorofil dan bersifat heterotrof. Yang kedua yaitu Rhizopoda atau Sarcodina, memiliki alat gerak berupa kaki semu, hidup bebas, dan bersifat parasit. Yang ketiga yaitu Chilata atau Chilopora, memiliki alat gerak berupa rambut getar pada saat masih muda atau sepanjang hidupnya, bersifat parasit, dan hidup di air tawar. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Sporozoa. Sporozoa tidak memiliki alat gerak khusus, bersifat parasit dan bereproduksi dengan pembelahan binar. Yang kelima, fungi atau jamur. Fungi atau jamur adalah organisme eukariotik yang bersifat heterotrof, bersifat uniseluler maupun multiseluler, berhabitat di tempat yang lembab dan berkembang biak dengan seksual dan aseksual. Fungi dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, Ascomycotina, yaitu fungi kantung yang menghasilkan spora seksual dan bersifat satu. Yang kedua, Basidiomycota, yaitu fungi yang berbentuk gada, hidup sebagai saprofit, dan hifa vegetatifnya memiliki satu inti yang bersifat haploid. Yang ketiga, Sycomycotina, yaitu dinding sel dari bahan kitin dan hidup sebagai saprofit. Yang keempat, Deuteromycotina, yaitu hidup sebagai saprofit. Proses reproduksinya secara seksual belum diketahui, dan sedangkan secara aseksual yaitu dengan pembentukan hifa vegetatif yaitu Conidia. Materi yang ketiga yakni jenis keanekaragaman hayati. Jenis keanekaragaman hayati ada 3 macam. Yang pertama, keanekaragaman genetik, yang kedua keanekaragaman spesies, dan yang ketiga keanekaragaman komunitas dan ekosistem.
Pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu yang sejenis. Gen merupakan segmen DNA aktif yang mendorong polipeptida untuk berperan aktif dalam menentukan sifat individu. Gen berada di dalam kromosom yang disebut lokus, sedangkan kromosom berada di dalam makhluk hidup yang disebut nukleus. Penyebab keanekaragaman hayati tingkat gen lainnya yaitu perkawinan. Perkawinan antara dua individu sejenis yang berbeda gen dan menghasilkan kombinasi gen yang berasal dari kedua induknya. Adapun gambar yang tertera di PowerPoint pada keanekaragaman hayati tingkat gen, gambar pertama berbagai ras kucing, gambar yang kedua berbagai varietas mangga. Kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies menunjukkan adanya variasi antar individu yang berbeda spesies dalam suatu ekosistem. Makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika makhluk hidup tersebut dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Kita dapat mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies dengan melihat ciri-ciri fisiknya yang meliputi bentuk tubuh, ukuran tubuh, warna tubuh, dan lain sebagainya. Adapun contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies yang tertera dalam gambar PowerPoint yaitu suku Felidae. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem menunjukkan adanya interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang hidup, komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup, yang menepati lingkungan yang sama. Dan banyaknya ekosistem yang ada di bumi ini menimbulkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yang meliputi ekosistem padang rumput, hutan hujan tropis, pantai, air laut, sungai, dan sebagainya. Gambar yang tertera di PowerPoint menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, contohnya ekosistem terumbu karang. Manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia. Secara garis besar, manfaat keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua nilai, yaitu nilai ekonomi langsung dan nilai ekonomi tidak langsung. 1. Nilai ekonomi langsung. Nilai ekonomi langsung dapat dilihat dari kegiatan masyarakat yang memanfaatkan hayati secara langsung. Nilai ekonomi langsung meliputi 1. Nilai kegunaan konsumtif. Nilai kegunaan konsumtif diberikan untuk hayati yang dikonsumsi masyarakat lokal atau tradisional yang tidak terlihat di pasar nasional maupun internasional. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, tali temali, bahan bangunan, dan kayu bakar. 2. Nilai kegunaan produktif. Nilai kegunaan produktif adalah nilai untuk hayati yang diambil di alam dan dijual ke pasar pada tingkat nasional maupun internasional. Produk dinilai dengan metode ekonomi standar. Hayati dengan nilai kegunaan produktif digunakan untuk bahan baku obat, bahan bangunan, industri pakaian, perhiasan, dan keperluan lainnya. 2. Nilai ekonomi tidak langsung. Nilai ekonomi tidak langsung dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nilai kegunaan non-konsumtif. Nilai kegunaan non-konsumtif diberikan untuk berbagai jasa lingkungan yang dapat kita nikmati tanpa penggunaan secara langsung. Contohnya flora dan fauna yang digunakan untuk rekreasi, ekoturisme, pendidikan, penelitian, dan lain sebagainya. Contoh lainnya yaitu berbagai pohon kayu di hutan yang berperan dalam pengelolaan sumber air dan tanah sebagai pengatur iklim dan monitor lingkungan. 2. Nilai pilihan. Nilai pilihan dari suatu spesies adalah potensi yang dimiliki suatu spesies dalam memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukannya penelaahan daya guna keanekaragaman hayati yang dikenal dengan nama biodiversity prospecting. Biodiversity prospecting adalah penelaahan potensi jenis tumbuhan dan satwa liar beserta gen dan produk kimiawinya yang berdaya guna. Contohnya, 1. Kelompok alga yang meliputi Spirulina sp, Nostoc sp, dan Anabaena sp. Yang kedua, kelompok bakteri dan jamur. Kelompok bakteri dan jamur berguna untuk pembuatan pupuk biologis, produksi cat, dan pewarna tekstil. Yang ketiga, ada tumbuhan dan hewan yang digunakan untuk bahan percobaan atau penelitian. 3. Nilai eksistensi. Nilai eksistensi adalah nilai keberadaan suatu spesies. Upaya konservasi keanekaragaman hayati.
Aktivitas manusia yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada penghijauan atau reboisasi. Penghijauan atau reboisasi merupakan kegiatan manusia untuk mengelola lahan atau untuk menanam kembali lahan atau pohon yang telah gundul karena akibat dari penebangan liar dan pembakaran liar. Yang kedua ada penangkaran. Penangkaran merupakan suatu cara mengembangbiakan hewan atau tumbuhan dengan cara yang terkontrol. Misalnya pada gambar ada gajah di Taman Nasional Waikambas. Perkawinan silang. Perkawinan silang merupakan suatu cara mengembangbiakan secara silang terhadap flora dan fauna yang sejenis dengan sifat yang berbeda dan menghasilkan keturunan baru yang berbeda dengan sifat induknya. Contoh perkawinan silang yang tertera pada PowerPoint yaitu perkawinan silang bunga anggrek. 4. Perlindungan alam. Perlindungan alam merupakan suatu cara untuk menjaga dan melindungi flora dan fauna termasuk air dan tanah untuk mempertahankan kelestarian habitat di suatu ekosistem yang ada di muka bumi ini. Dalam melestarikan flora dan fauna langka, ada berbagai cara yang dapat ditempuh oleh lapisan masyarakat. Antara lain, yang pertama membuat undang-undang perburuan. Membuat undang-undang perburuan ini ada aturan-aturannya yang meliputi batas-batas wilayah perburuan, jumlah hewan atau tumbuhan yang akan diburu, senjata yang digunakan untuk berburu, surat izin berburu, jenis kelamin hewan atau tumbuhan yang akan diburu, dan yang paling penting, hasil buruan tidak diperjualbelikan. Cara yang kedua yaitu melakukan penyuluhan. Melakukan penyuluhan secara berkesinambungan terhadap flora dan fauna endemik atau terancam punah. Melakukan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau orang-orang sekitar bagaimana cara membudidayakan dan menjaga habitat kelestarian flora dan fauna yang ada di daerah tersebut. Cara yang ketiga yaitu melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Melestarikan hewan dan tumbuhan langka ini bertujuan untuk menjaga hewan dan tumbuhan langka agar tidak punah. Karena hewan dan tumbuhan langka ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Cara yang keempat yaitu memindahkan hewan dan tumbuhan langka. Memindahkan hewan dan tumbuhan langka yang dimaksud yaitu memindahkannya ke habitat yang lebih sesuai dan agar hewan atau tumbuhan tersebut lebih aman. Cara yang kelima yaitu menerapkan etika lingkungan yang berbasis kearifan lokal. Menerapkan etika lingkungan ini pada daerahnya masing-masing. Misalnya, warga di daerah Pulau Kalimantan percaya bahwa ikan yang ada di beberapa daerah mengandung racun. Berikut kami lampirkan daftar pustaka sebagai acuan referensi dari materi presentasi kelompok kami. Dalam presentasi kali ini mengenai keanekaragaman hayati, dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.